sebelum kita masuk ke materi yang akan saya bawakan, saya pengen sebelum memulai aktivitas kita, saya pengen ajak teman-teman buat berdoa dulu. Bisa dibawakan oleh Markus atau Mas Pian? Mas Pian. Mas Pian ya. Kafi. Oh iya, kembali. Lumayan. Berarti saya nggak bisa ikut ya. Keluar lagi sebelum waktunya tambah 200.000. Tunggu Pak, mau pernah Saya satu. ini siapa? Materi kita. Ya, sama Pak Udut. Ya. Ayo, Pak Ustadz. Lanjut. Tadi selesai. Oh, berdoa. Oke, supaya kita bersatu padu dan kembali kepada pencipta kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa tidak pernah selesai. Untuk itu silahkan Mas Ustadz dimulai. Ya, terima kasih Mas Markus. Kali ini saya akan membawakan materi yang cukup menarik ya akhir-akhir ini terkait dengan work-life balance ya. Terus ada Zoom orang aja? Apa? Zoom. Ada. Oke. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan kata-kata work-life balance itu apa ya. Jadi untuk pengertiannya sendiri di sini work-life balance itu adalah keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi atau keluarga. Ini adalah keadaan di mana seseorang dapat mengatur dan membagi antara tanggung jawab pekerjaan, kehidupan pribadi, dan tanggung jawab lainnya. Atau bisa diartikan work-life balance itu adalah suatu kondisi di mana seorang pekerja bisa mengatur waktu dan energi yang seimbang antara pekerjaan, kebutuhan pribadi, rekreasi, dan kehidupan keluarga. Gue jalanin aja. Work-life balance juga membuat kehidupan kita tidak hanya diisi dengan bekerja dan bekerja, tapi kamu bisa lebih produktif dengan mengeksplorasi hal yang kamu suka di luar pekerjaanmu. Tentu hal ini akan berpengaruh pada perasaan lebih bahagia dalam menjalani pekerjaan. Belakangan ini, para pekerja di Indonesia juga semakin sadar akan kebutuhan kehidupan kerja yang seimbang. Ada beberapa alasan yang harus kita ketahui mengapa kita wajib menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan. Antara lain itu ada yang pertama, terhindar dari berbagai penyakit. Keseimbangan kehidupan kerja akan meningkatkan kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan akan membuat seseorang lebih berpikir positif dan optimis sehingga tubuh memproduksi imun tubuh yang dapat melindungi dari berbagai penyakit. Yang kedua itu adalah meningkatkan performa. Ketika kita memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, tentu kita juga dapat mengerjakan pekerjaan kita menjadi lebih baik lagi ya. Dengan hal tersebut kita bisa memberikan kinerja yang baik juga untuk perusahaan kita. Terus yang ketiga juga bisa mengurangi jenuh dan stres ya. Rasa jenuh dan stres terhadap pekerjaan menjadi hal yang kerap menghantui para pekerja. Tapi bila kita sudah mencapai work-life balance ini, kita bisa mengurangi perasaan itu dan memiliki energi positif untuk mengerjakan pekerjaan kita. Untuk indikator work-life balance sendiri itu ada beberapa indikator. Yang pertama itu terpenuhinya urusan pekerjaan, keluarga, dan pribadi. Tentu kita yang sudah mencapai work-life balance adalah ketika kita dapat memenuhi berbagai urusan, baik pekerjaan, keluarga, dan
kepribadian kita tanpa harus mengorbankan salah satunya. Terus juga kita harus memiliki aktivitas lain selain bekerja. Mencapai work-life balance artinya kamu memiliki waktu, tenaga, dan uang untuk menjalankan aktivitas lain di luar pekerjaan yang kamu suka, seperti misalnya jalan-jalan, bergabung ke komunitas hobi atau lainnya. Terus juga yang ketiga itu memiliki hubungan personal yang baik. Ketika kamu belum mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, kamu akan sulit menjalin hubungan personal yang baik dengan orang lain. Hal ini karena kamu menilai ada prioritas lain yang harus dipenuhi. Sedangkan ketika kamu sudah mencapai work-life balance, kamu sudah bisa membagi prioritas antara pekerjaan kita dengan hubungan personal. Dipencet lagi mas. Dipencet aja. Yang kanan yang kanan. Bisa Digeser aja ini slide-nya. Lu ngerjain orang. Masa jauh-jauh ke sana ya. Dia udah tegang itu. Tuh, bisa ya. Ini bisa. Tapi di sini ini pencet. Ya, jadi untuk cara mencapai work-life balance sendiri itu ada beberapa indikatornya ya, beberapa tips yang bisa kita lakukan itu untuk mewujudkan work-life balance. Yang pertama itu coba atur jam kerja, dimana kita sebagai karyawan ya tentu pekerjaan yang kita hadapi sebenarnya berbeda-beda, tapi kita coba agar mengatur sedemikian rupa sehingga kondisinya bisa teratur dan efisien ya. Kita coba yang pertama itu coba mengatur jam kerja kita. Mengatur jam kerja juga bisa membuat kamu memprioritaskan mana pekerjaan yang harus diselesaikan dengan segera dan mana yang bisa dikerjakan nanti. Yang kedua itu memilih prioritas yang akan dikerjakan. Itu bisa memilih pekerjaan mana saja yang harus diprioritaskan, terutama saat kamu mempunyai banyak tugas yang dikerjakan. Tujuannya agar kamu lebih fokus menyelesaikannya dan menghindari multitasking. Yang ketiga itu ada hindari membawa pekerjaan ke rumah. Nah, cobalah untuk menghindari membawa pekerjaan ke rumah. Jadi optimalkanlah waktu bekerja kita selama di office 8 jam kerja untuk menyelesaikan semua kewajiban di tempat kerja. Hindari menunda pekerjaan, sebab itu membuat jam kerja kita tidak optimal dan kamu juga jadi tidak punya cukup waktu yang banyak untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Yang keempat itu ada luangkan waktu untuk diri sendiri. Jadi di samping kita bekerja, kita juga harus meluangkan waktu untuk me time untuk diri sendiri. Sesekali kamu harus meluangkan waktu untuk diri sendiri, misalnya melakukan hobi yang membuat kamu bahagia. Ya, sekian dan terima kasih.